Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di keuangan publik. Kali ini kita akan bahas materi di pertemuan 5 setelah UTS. Ya, jadi 2 minggu lagi UAS. Ngabis deh sekarang kalian subscribe channel ini. Nanti ya setelah udah nggak butuh, unsubscribe juga nggak apa-apa sih. Jadi biar bisa ngebut gitu loh, karena ini bakal upload setiap minggunya dan nggak tahu juga setiap minggunya itu kapan aja gitu. Jadi subscribe aja. Nanti biar kalau misalnya ada video-video baru itu ya bisa itulah ya, bisa langsung belajar gitu loh. Nah, jadi kita akan bahas mengenai di sini tax incidence ya di chapter 19 ya. Buat kalian yang print PPT ya udah buka PPT-nya, kita samain sama-sama. Oke, jadi tax incidence ya. Bagaimana sebuah pajak nanti itu bebannya itu kan ditanggung oleh beberapa pihak. Nah, siapa aja sih yang nantinya itu akan menanggung beban pajak dari pajak yang dikenakan pada salah satu pihak tadi? Nah, kalau kita bahas mengenai tax incidence, ya, di sini ada tiga rules, tiga aturan terkait dengan tax incidence. Nah, yang pertama itu ini, the statutory burden of the tax does not describe who really bears the tax. The statutory burden of the tax, beban wajib pajak, doesn't describe, tidak akan bisa mendeskripsikan, tidak akan menggambarkan who really bears the tax, tidak akan menggambarkan siapa sih sebenarnya yang menanggung pajak. Nah, di sini kita akan kenal dengan istilah yang namanya statutory incidence. Nah, statutory incidence ini tuh kepada siapa pajak dikenakan. Dalam hal ini, pemerintah itu bisa mengenakan pajak kepada produsen atau konsumen kan. Nah, meskipun pajak itu tadi dikenakan kepada produsen ataupun konsumen, tapi nantinya itu beban pajak terkait pajak yang dipungut itu tuh bisa ditanggung oleh kedua pihak. Jadi bukan salah satu pihak aja, bukan konsumen atau produsen aja, tapi itu nantinya tuh beban pajaknya itu bisa ditanggung oleh kedua pihak gitu. Nah, terus ada lagi yang namanya di sini economic incidence. Nah, economic incidence ini tuh merupakan bisa dibilang dia itu reaksi ya atau akibat dari statutory incidence yang menyebabkan. Jadi statutory incidence ini dia itu bisa menyebabkan ini economic incidence. Nah, economic incidence ini apa? Jadi economic incidence ini dia itu beban pajak diukur dengan perubahan sumber daya yang tersedia untuk setiap pelaku ekonomi sebagai akibat dari perpajakan. Nah, economic incidence ini dia itu melibatkan pajak yang dibayarkan dan perubahan harga yang disebabkan oleh pengenaan pajak. Contohnya dari economic incidence ini tuh kayak gini. Misalnya ada produsen bensin. Anggaplah bensin itu dikenain pajak ya. Nah, misal ada produsen bensin, dia itu bayar pajak yang dikenakan ke pemerintah ya kan, kepada dia nih. Nah, ini kan statutory incident kan. Nah, maka produsen itu dia itu akan menaikkan harga bensin dong, ya kan, sebagai reaksi atas pengenaan pajak tersebut. Ya karena dia di awal bayar pajak, artinya harga bensin makin mahal dong, ya kan. Misal kayak target keuntungan dia nih $2 target keuntungannya dari jual bensin. Nah, ketika ada pajak, dia masih pengen untung $2, ya pasti harga bensin naik kan, ya kan. Nah, akibat dari adanya perubahan harga ini tuh akan mempengaruhi sumber daya yang tersedia untuk setiap pelaku ekonomi. Nah, ini yang dikatakan dengan economic incidence, ya kan? Jadi akan berimbas pula pada permintaan atau penawaran di pasar lainnya. Kayak misal pasar faktor produksi atau pasar barang dan jasa. Ini yang dikenakan pajak itu tadi. Nah, di sini selanjutnya di statutory burden masih sama ya. Oke. Untuk menentukan besaran beban atau burden yang ditanggung oleh suatu pihak, nah ini kita bisa pakai rumus kayak gini nih. Ini rumus yang consumer, ini producer ya. Nah, jadi yang pertama di sini consumer tax burden. Pertama post tax price, jadi post tax price dikurangi pre tax price. Nah, jadi ini tuh selisih antara harga setelah pajak post tax price ya, harga setelah pajak dikurangi dengan harga sebelum pajak ditambah sama
unit consumer tax ditambah dengan nilai pajak per unit yang dikenakan ke consumer ini, ke konsumen. Misalnya gini, pajak yang dikenakan kepada produsen misalnya gini, pajak yang dikenakan ke produsen, pajaknya itu dikenakan ke produsen. Nah, maka per unit consumer tax-nya ini tuh 0 kan, ya karena pajaknya itu dikenakan ke produsen, ya kan. Ketika sebaliknya pajaknya itu dikenakan ke konsumen, berarti per unit consumer tax-nya di sini itu lebih besar dari 0 dong, ya kan. Jadi misal ada soal nih, ada kasus pajaknya itu dikenain ke konsumen, berarti per unit consumer tax-nya dia ini nggak dikenain kan, ya nggak, 0 dong berarti, ya kan. Tapi sebaliknya ketika pajaknya itu dikenakan kepada konsumen, nah berarti per unit consumer tax-nya ini ada kan, akan lebih besar dari 0. Ya udah sebesar nilai pajaknya itu aja berapa. Ya, paham ya gitu ya. Nanti kita akan coba hitung-hitung aja deh dari grafik-grafik yang ada. Nah, buat ngitung ini ya, buat ngitung kedua ini consumer tax burden sama producer tax burden. Nah, untuk producer tax burden ini di bagian depannya ini beda ya. Kalau tadi kan post tax price kan, harga setelah pajak dikurangi sama harga sebelum pajak. Nah, kalau producer tax burden di sini tuh harga sebelum pajak dikurangi dengan harga setelah pajak. Jadi selisih antara harga sebelum pajak dan setelah pajak ditambah dengan pajak yang dikenakan kepada producer, pada produsen. Nah, maka dari itu yang dikatakan dengan statutory incidence itu bukan sepenuhnya beban, karena nggak ditanggung hanya oleh produsen, tapi ditanggung juga oleh konsumen. Nah, selanjutnya di sini ini. Jadi kan perbedaan antara harga yang terjadi setelah pajak dengan apa yang diterima oleh salah satu pihak, ya, itu dikatakan dengan ini, tax wage. Nah, jadi tax wage ini tuh artinya tuh perbedaan antara apa yang dibayarkan oleh konsumen dengan nilai yang diterima oleh produsen setelah dikurangi dengan adanya pajak. Misalnya gini, misalnya jika konsumen ini menanggung beban 0,3 ya, ini kan consumer burden is 0,3 kan, konsumen menanggung beban 0,3, and the producer, nah produsen menanggung beban 0,2 nih, ya kan. Maka total tax wage itu tadi, itu tuh penambahan beban dari konsumen dan juga produsen ini, ya. Artinya apa? Penambahan itu ya, itu akan sama dengan nilai pajak yang dikenakan per unit barang pada konsumen atau produsen. Nah, jadi tax wage-nya itu 0,5 ditambah aja sih 0,3 sama 0,2. Artinya sebesar ini kan, sebesar pajak yang dikenakan kan. Per unit barangnya berapa? Itu sebesar sekian. Oke, nah ini grafik ya. Kita bisa ngitung pakai rumus itu tadi di sini deh kayaknya deh. Ayo coba ya, kita coba nanti. Sebelum itu gue jelasin grafiknya dulu. Nah, jadi ini ya, ini tuh salah satu contoh dari aturan yang pertama itu tadi. The statutory burden of a tax does not describe who really bears the tax. Oke. Jadi statutory burden ini itu tuh nggak menggambarkan siapakah yang akan menanggung pajaknya kan, tadi dikatakan seperti itu kan. Nah, oke, kita bahas yang pertama. Di sini ada dua, ada tax on producer and B, tax on consumer. Nah, ketika ada pajak yang dikenakan kepada produsen, ya, pajak dikenakan kepada produsen, otomatis kurva supply-nya akan bergeser ke atas nih, kayak gini nih, ya kan. Kurva supply-nya akan bergeser ke atas. Kenapa begini ya? Karena di sini kan untuk setiap barang yang diproduksi oleh produsen itu tuh kan akan ditambah dengan pajak kan, sehingga kurvanya bergeser ke atas dong. Ya enggak. Nah, titik awalnya itu di sini, di A. Titik awalnya itu yang warna biru inilah pokoknya, titik A ya, titik awalnya. Jadi ketika ada pajak sebesar ini 0,5 di sini, maka akan menggeser kurva supply ke atas sini ya, ke atas ini. Ini kalau kalian masih ingat pelajaran mikro, ini tuh masih ada hubungan sama pelajaran ekonomi mikro. Nah,
Ini kan udah kan adanya pajak sehingga kurva S-nya, supply-nya itu akan bergeser ke atas kan. Nah, dapat nih kurva supply baru yaitu S2. Lalu dipotongin sama kurva demand ini ya, kurva demand D ini. Dia kan nggak berubah kan, nggak mempengaruhi demand kan. Kalau dari sisi producer, karena ya nggak ada pajak yang dikenakan ke konsumen gitu loh, makanya dia di sini D-nya itu ya tetap segini-segini aja gitu. Setelah ini naik, dipotongin sama kurva D ya kan, karena nggak ada pajak yang dikenakan ke konsumen, makanya dari itu kurva D-nya tetap kayak gini, stay aja, and then dapatlah titik D di sini kan, ya kan, titik equilibrium baru setelah adanya pajak. Oke, sekarang kita analisa pre-tax price-nya berapa, harga sebelum pajaknya, yaitu di titik A sini kan, yaitu sebesar P1 nih 1,5. Oke. Sementara itu post tax price-nya itu berapa? Tadi setelah adanya pajak S2-nya, dia dapat S2 terus dipotong sama D, ketemu titik D di sini, berarti harga setelah pajaknya P3 kan. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung berapa besaran beban dari konsumen. Coba. Nih, tadi rumusnya itu apa sih? Kita yang konsumen dulu ya, consumer tax burden. Gue juga nggak hafal rumusnya sih. Kita coba aja. Post tax price, jadi harga setelah dikurangi harga sebelum pajak ya. Post ya, harga setelah dikurangi harga sebelum pajak. Nih, harga setelah pajaknya berapa? Post tax price kan, itu 1,8 kan, berarti sini 1,8 dikurangi sama harga sebelum pajak, yaitu 1,5 di sini 1,5 kurangin dulu, ditambah sama ini kita yang konsumen ya, konsumen kocek di sini konsumen ya, consumer dah, ditambah sama pajak yang dikenakan kepada konsumen. Ada nggak di sini? Nggak ada kan? Di sini tuh pajaknya dikenakan oleh produsen, maka dari itu pajaknya di sini buat yang ditanggung oleh konsumen itu 0. Maka dari itu di sini konsumen itu menanggung pajaknya itu sebesar berapa? 1,8 dikurangi 1,5, 0,3 ya kan. Nah, terus kita hitung dari sisi produsen ya. Nah, kalau dari sisi produsen di sini ini tuh kebalikannya kan. Kebalikannya tadi dia itu nih, saya lihat dulu rumus saya. Nih, kebalikannya. Kalau dari sisi produsen di sini pre-tax price, harga sebelum pajak dikurangi sama harga setelah pajak, ditambah pajak yang dikenakan oleh kepada produsen. Nah, balik lagi, kita hitung lagi coba. Nih, kalau produser berarti kan harga sebelum pajak itu berapa? P1 kan nih, di titik A sini. P1 berarti 1,5 dikurangi sama post tax price. Tadi dapat S2 di sini, menaikkan kurva S dan dipotong sama demand, and then kita dapat titik D di sini, pre-tax price-nya 1,8. Ya kan, maaf ya jelek ya, ini pakai mouse soalnya susah nulisnya. Nah, terus ditambah sama pajak yang dikenakan kepada konsumen, yaitu sebesar berapa? 0,5 kan, ya kan, 0,50 ya kan, 0,5. Nah, maka dari itu di sini 1,5 dikurangi 1,8 minus 0,3 tambah 0,5 jadi 0,2. Jadi inilah pajak yang dikenakan kepada produsen. Nah, jadi total pajaknya betul kan, 0,3 tambah 0,2 yaitu sebesar 0,5. Jadi seperti itu ya. Nah, coba kita lihat yang sebelah kanan nih, tax on consumer. Nah, saya masih ada lagi. Nah, ini ya, tax on consumer. Nah, di yang kedua ini kita lihat nih, hal yang sama itu akan terjadi, nggak berubah. Nanti kita akan buktikan juga pakai hitung-hitungan. Nah, jadi kepada siapapun pajak itu dikenakan, besaran tanggungan yang ditanggung oleh produsen atau konsumen itu nggak akan berubah gitu. Jadi ketika pajak dikenakan pada konsumen ya di sini, maka akan menghasilkan kurva demand ke bawah ya di sini,
dia tuh bergeser ke bawah sini karena ini dari sisi konsumen kan, karena pajaknya itu dikenakan kepada konsumen, jadi dia itu memengaruhi kurva demand di sini ya. Karena konsumen itu juga dia itu harus bayar kan dengan jumlah yang lebih tinggi. Nah, maka dari itu kurva demand itu akan geser ke bawah kayak gini. Ya, oke, paham kan? Nah, lalu kita potongin sama kurva supply karena yaitu dia ini pajaknya itu dikenakan ke produsen ke konsumen kan. Maka dari itu yang sisi supply-nya itu ya stay aja. Cool aja kayak gini, diam aja ya dia kayak gitu. Nah, dipotong dengan kurva supply ya, seperti biasa dulu. Pertama titik awalnya itu titik A sini ya. Titik A, titik defaultnya itu ya. Setelah itu ada ini kan, ada si garis warna merah ini karena pajaknya itu ditanggung oleh konsumen, sehingga akan munculkan titik equilibrium baru, yaitu di titik D di sini. Ya kan? Dimana di sini aja di titik D ini itu post tax price kan. Jadi post tax price-nya itu P3, pre-tax price-nya itu A ya kan. Ini sebelum adanya pengenaan pajak itu pre-tax price itu P1 kan. Di sini aman ya sampai sini ya. Nah, sekarang kita hitung consumer tax burden-nya. Nah, sama kayak ini ya, sama kayak ini. Consumer tax burden-nya ini 1,8 itu tadi apa? P3, berarti P3 ini apa sih? D ya. Berarti ini post tax price-nya ya, ini consumer 1, post tax price dulu ya. Kalau consumer itu post tax price dulu, berarti post tax price-nya itu 1,3 ya kan. Betul kan? Oke. Dikurangi sama 1,5 ditambah sama pajak yang dikenakan oleh konsumen. Ada nggak konsumen kan di sini kan? Berarti pajak yang dikenakan kepada konsumen 0,5. Nah, ini 0,2 tambah 0,5 sama dengan 0,3. Terus kalau produser coba kita tulis juga producer and then di sini pre-tax price dikurangi post-tax price. Pre-tax price-nya itu berapa sebelum pajak ya. Harga sebelum pajaknya itu di titik A ini sebesar 1,5 dikurangi sama 1,3 ditambah sama pajak yang dikenakan ke produsen. Ada nggak ada kan di sini kan kasusnya konsumen kan, dikenakan pada konsumen 0,5 berarti ininya 0. Ya udah berarti ini 0,2. Nah, yang A ini kasusnya itu dia itu pajaknya itu dikenakan kepada produsen. Yang B ini pajaknya taxnya itu dikenakan on konsumen. Nah, jadi bisa kalian lihat sendiri deh. Produser antara yang ini beban pajaknya ya, burdennya ini produsen, antara pajak yang dikenakan ke produsen dan pajak yang dikenakan konsumen, lihat ya, burdennya sama kan? Nih sama-sama 0,2. Yang konsumen juga sama-sama 0,2. Ya kan? Ya enggak? Jadi pada dasarnya kemanapun pajak itu dikenakan, itu tuh nggak akan bisa menentukan berapa tanggungan dari sebuah pihak. Jadi ketika pajak itu dikenakan kepada salah satu pihak atau pihak lain, itu ya efeknya itu akan sama aja gitu loh. Beban pajaknya itu bisa dibilang ditanggung berdua gitu loh. Baik itu pajak yang ini dikenakan kepada tax on producer maupun tax on consumer. Kalian bisa lihat sendiri beban pajaknya itu sama sebenarnya. 0,3 konsumen, produser juga 0,2, produser yang satunya juga 0,2 gitu loh. Jadi seperti itu ya. Oke. Gross versus after tax price on itu ini cuma pengertian aja sih, istilah-istilah ya. Gross price itu price in market, harga pasar ya. After tax price itu the gross price ya. Jadi gross price ini minus the amount of the tax dikurangi sama jumlah tax if producer they pay the tax, or plus atau ditambah jumlah tax jika konsumen bayar tax if consumer pay the tax. Oke, jadi ya udah nih istilah aja sih. Nah, ini aturan yang lainnya ya. Jadi tadi kan ada 3 aturan kan. Nah, ini practice with inelastic supply or demand bears taxes, practice with inelastic supply or demand avoid them. Oke, jadi di sini tuh maksudnya besarnya elastisitas supply atau demand itu akan menentukan seberapa besar pajak yang ditanggung oleh tiap-tiap pihak. Gitu lah kurang lebih. Nah, jadi
di sini itu gimana sih nantinya elastisitas sebuah kurva dengan kurva lainnya itu akan menentukan besaran pajak yang ditanggung dari tiap-tiap pihak. Nah, intinya pihak yang punya kurva inelastis, dia itu akan menanggung beban yang lebih besar. Dan sebaliknya, kalau pihak yang punya kurva elastis, maka beban pajaknya itu relatif lebih kecil dibanding yang inelastik. Ulangin ya. Takut tadi ada salah ngomong. Nih, di sini tuh intinya pihak yang punya kurva inelastis akan menanggung burden yang lebih besar. Dan sebaliknya, kalau kurvanya itu elastis, maka beban pajaknya itu relatif lebih kecil daripada yang inelastis. Nggak salah ngomong kan ya? Oke. Nah, ketika salah satu pihak itu nantinya itu punya perfect. Nih, if one side of the market is perfect inelastic, ya, perfect elastisitas sempurna, ya, maka nantinya dia itu akan menanggung seluruh pajak yang terjadi pada pasar gitu loh. Inilah yang dikatakan dengan yang namanya full shifting. When one party in transaction bears all the tax of burden. Ketika salah satu pihak dalam sebuah pasar ya menanggung all of the tax burden, beban pajaknya semua ditanggung sama dia gitu loh. Jadi ketika ya itu terjadi ya ketika nantinya itu punya yang namanya perfect elastisitas sempurna gitu, itu terjadi kayak gitu nanti. Jadi beban pajak itu nanti akan ditanggung ke ya itu semua gitu. Itulah yang dikatakan dengan yang namanya full shifting. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ini ada. Oke, lanjut di perfect inelastic demand. Nah, perfect inelastic demand ya di sini. Ini tuh sebentar. Oke, jadi misal di sini itu ada pajak ya. Pajaknya itu 0,5 di sini. Maka pre-tax price-nya, harga sebelum pajaknya itu kita dapat di sini 1,5 kan. Dan post-tax price-nya itu di sini kita 1,2. Oke. Jadi ini tuh kurva kurva demand, inelastic demand sempurna, perfect inelastic demand. Jadi ini kurva demand yang inelastis, and dia itu perfect ya, perfectly sempurna gitu. Jadi kalau inelastis itu dia itu tegak lurus ke atas gini loh, nih yang D ini inelastis. Nah, kurva supply-nya dia itu lebih elastis daripada demand-nya ya. Bisa dilihat kurva supply-nya tuh kayak gini. Agak apa sih namanya gitu, lupa tuh bahasa Inggrisnya tuh. Ini agak miring gitu lah ya. Itu lebih elastis ya dibandingkan daripada kurva demand-nya. Nah, kurva demand-nya itu tegak lurus, itu tuh inelastis. Kalau lurus banget kayak gitu ya itu inelastis sempurna tuh. Nah, oke, tadi udah ya, ada pajaknya 0,5, pre-tax price-nya, harga sebelum pajak itu 1,5, and then harga setelah pajaknya di sini 2. Oke. Coba di sini kita hitung burden, kita hitung consumer tax burden-nya ya, kita hitung consumer tax burden-nya, oke. Ini kan pajaknya 0,5 kan, ya kan? Tadi apa katanya? Kalau misalnya dia salah satu pihak itu, entah itu konsumen atau produsen, ketika salah satu pihak itu punya kurva yang inelastis sempurna, maka dia akan menanggung seluruh beban pajaknya kan. Kita buktiin di sini ya, kita hitung pakai rumus yang tadi lagi, yang consumer tax burden. Oke, ya karena ini pajaknya itu ya ini kan dikenakan oleh konsumen kan, consumer burden kan. Oke, coba kita hitung ya. Tadi itu jadi rumusnya consumer tax burden itu post tax price, harga setelah pajak itu 2 dikurangi dengan harga sebelum pajak 1,5. Oke. Ya. Ditambah sama, tunggu dulu, ini mempengaruhi kurva apa? Tadi kayaknya ada yang salah ngomong deh. Oh, ini tuh mempengaruhi kurva supply. Jadi ini tuh bukan, yang dikenakan pajak itu bukan siapa sih namanya? Bukan produsen. Bukan konsumen. Bukan konsumen yang dikenakan pajak. Yang di sini yang dikenakan pajak itu si
produsen karena mempengaruhi kurva supply kan di sini kan. Kalau konsumen yang dikenakan pajak itu nanti akan mempengaruhi kurva demand ya. Nah, berarti ini kita nyari apa tadi? Consumer tax burden ya. Consumer tax burden berarti di sini ya udah harga setelah pajaknya itu 2 dikurangi sama harga sebelum pajak ditambah sama pajak yang dikenakan kepada konsumen. Ada nggak? Nggak ada kan? Teksnya di sini dikenakan kepada produsen karena dia mempengaruhi kurva supply kan. Berarti per unit consumer taxnya 0 kan? Karena di situ pajaknya itu dikenakan kepada si siapa sih S ini? Si produsen. Nah, suara tukar-tukar ya. Nah, jadi ini berapa? 2 dikurangi 1,5 berarti 0,5. Nah, inilah ya, bisa kalian lihat ya, sesuai kan consumer burden-nya kan. Jadi beban pajaknya itu semuanya itu ditanggung, burden yang ditanggung konsumen. Jadi semua beban pajak itu tanggung sama konsumen sebenarnya. Jadi burden yang ditanggung konsumen itu sama dengan nilai pajak yang dikenakan ke produsen, ya kan? Jadi di sini konsumen menanggung seluruh beban pajak di pasar tersebut, gitu ya. Ini dari perfect inelastic demand. Nanti jadinya tidak tuh kayak gini. Berarti yang teori tadi ini terbukti kan, ya kan? Jadi cara ya melihatnya tuh dari sini, yang dikatakan perfect inelasticnya, dia itu akan menanggung beban pajak sebenarnya itu ya, kita lihat dari sini. Selanjutnya perfect elastic demand. Perfectly elastic demand. Oh, kalau ini tuh inelastis. Nah, ini tuh elastis ya. Oke. Jadi di sini tuh perfect elastic demand. Nah, ini dilihat ya, gimana sih kalau demand-nya elastis, tadi kan inelastis kan. Nah, ketika demand-nya elastis, yang terjadi itu ya sebaliknya. Karena kan sebelumnya bahwa pihak yang lebih elastis itu akan menanggung burden yang lebih banyak kan. Nah, sekarang kalau demand-nya elastis, ini tuh digambarkan kurvanya itu horizontal ya. Kalau tadi kan vertikal lurus kan. Perfect inelastis itu vertikal lurus banget. Kalau misalnya perfect elastis, yang tadi itu perfect inelastis, dia itu vertikal lurus banget. Nah, kalau perfect elastis, dia itu horizontal. Oke, kita lihat di sini ya. Kalau di sini tuh yang terjadi malah sebaliknya. Tadi kan udah dikatakan kan di awal kan, di slide atau slide 10-9 katanya, di slide 9 tadi gue bilang gitu. Nah, misal ya, ada pajak di sini. Oh ya, ini pajaknya dikenakan ke produsen juga ya, karena dia mempengaruhi kurva supply kan di sini. Tapi yang menanggung bebannya itu nanti kita lihat siapa, produsen atau konsumen gitu. Di sini udah ada tulisannya sih, produser burden. Ya udah, berarti produsen yang menanggung bebannya. Jadi kebalikannya kan. Tapi kita buktiin dulu pakai hitungan yang tadi di awal, oke? Nah, oke, di sini pajaknya 0,5. Ya tadi ini gue juga udah bilang bahwa dia itu dikenakan ke siapa? Ada pajak 0,5 ke produsen ya di sini karena mempengaruhi kurva supply kan di sini. Nah, di sini kita bisa nentukan nih pre-tax price-nya, harga sebelum pajaknya, yaitu di titik sini kan. Pre-tax price-nya itu di sini kan. Ya betul, di sini kan. 1 kan. Pre-tax price-nya. Terus post-tax price-nya itu di sini 1,5. Betul nggak sih? Kalau salah nanti kita lihat aja ya. Ini harusnya hasilnya sih producer burden sih. Tapi betul kan? Ini kan S1 kan. S1 berarti titik awalnya tuh. Salah, maaf. Kan titik equilibriumnya di sini. Kenapa jadi di sini? Salah. Jadi untuk pre-tax price-nya itu 1,5 ya.
harga sebelum pajaknya 1,5, harga setelah pajak juga 1,5, ya kan, di titik equilibriumnya kan di sini kan, sama di sini kan. Berarti sama nih pajaknya. Pajaknya pre-tax price dan post-tax price-nya itu sama. Oke. Jadi kita hitung nih. Kita hitung pertama dari consumer tax burden dan juga beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. C aja ya, konsumen tax burden itu kan rumusnya post-tax price 1,5 dikurangi 1,5 ditambah sama per unit consumer tax, pajak yang dikenakan ke produsen. Ada nggak di sini? Pajak yang dikenakan ke konsumen. Ada nggak di sini? Nggak ada kan? Karena pajak yang dikenakan ke produsen karena mengakui kurva supply. Berarti di sini 0. Berarti konsumen menanggung beban pajak 0. Sedangkan kalau produsen itu pre-tax price 1,5 kan, harga sebelum pajak dikurangi sama harga setelah pajak 1,5 ditambah sama pajak yang ditanggung, bukan pajak yang ditanggung, pajak yang dikenakan ke produsen itu sebesar 0,5. Ini kan dia mengalami kurva supply kan, berarti 0,5. Maka hasilnya 0 tambah 0,5 0,5. Nah ini jadi yang terjadi sebaliknya ya, ketika dia inelastis sempurna, ya beban pajaknya itu seluruhnya itu ditanggung oleh consumer dalam ini ya, inelastic demand ya di sini kasusnya. Nah, ketika elastis demand sempurna maka ditanggung oleh produser. Tapi pada dasarnya keduanya ini ya, ketika dia itu perfect elastis atau inelastis, maka pasti ada salah satu pihak, entah itu produsen atau konsumen, yang burden tax burdennya itu ditanggung oleh mereka semuanya gitu. Oke, sampai sini paham kan? Kalau belum paham diulang aja.